Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabatku, saudaraku, jamaah rahimakumullah, sungguh hari ini Allah telah memberikan kita berbagai nikmat. Dan nikmat itu kalau kita hitung-hitung maka tidak ada yang bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nah, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya marilah kita di sisa-sisa umur ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan jawaban mengapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba artinya diwajibkan, ditulis, ditentukan agar kita sebagai orang yang mengaku beriman untuk mengerjakan asyam atau berpuasa. Jawabannya ada dalam kitab Al-Hujjatullah Balighah yang ditulis oleh Imam Ad-Dahlawi. Saudaraku, Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahim Ad-Dahlawi dalam kitab yang tadi saya sebutkan Hujjatullah Balighah menjawab dalam kitabnya satu bab, yaitu bab Asrarus Syiyam, rahasia puasa. Setidak-tidaknya ada 4 rahasia puasa. Kalau kita beribadah puasa dengan sungguh-sungguh, dan 4 ini akan kita raih. Saudaraku, sahabatku, jamaah rahimakumullah. Rahasia yang pertama adalah al-ju' wal 'atas yaj'alani surat at-tabi'ati lil mulkiyah. Perlu diketahui manusia sebelum datangnya sebuah kebenaran telah mengakar sifat-sifat hewani. Seperti sifat kita itu rakus, al-khirsu, nggak pernah merasa cukup. Sudah dapat 1 pengen 2, sudah dapat 2 pengen 4, sudah 4 pengen 16 dan seterusnya. Itu tabiat manusia. Karena kita lebih mementingkan nafsunya. Kemudian datanglah kebenaran yang ia peroleh melalui proses pencariannya yang panjang. Dan ini dimiliki oleh makhluk Allah yang la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat, yaitu para malaikat. Dengan puasa yang berarti menahan lapar dan haus, al-ju' wal 'atas, yaj'alani surat at-tabi'ati lil mulkiyah, maka kita akan memperoleh kesempurnaan sifat atau meniru sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, dan orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mempunyai derajat yang sama dengan sifat malaikat dalam hal ini. Inilah rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua, apa? Untuk membantu menyempurnakan akal yang sehat. Manusia yang normal akalnya udah sehat, biar lebih sempurna dan akalnya diridhoi oleh Allah, berpuasa. Inqiyatut tabi'ati lil aqli kamala lahu. Manusia kadang-kadang tersesat jauh dalam pemikiran dan cita-cita yang melampaui batas kemampuan. Tadi saya sebutkan manusia tidak pernah merasa puas. Itu sifat manusia. Ada suatu riwayat, para malaikat itu heran dengan keadaan kita. Kita yang umurnya paling 60, 70, tetapi seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun. Dikumpulkan harta dikumpulkan.
dan sudah jelas tidak pernah akan merasa puas hatta zurtumul maqabir, sampai benar-benar kita akan dikubur. Maka Masya Allah, Allah kasih solusi. Dengan puasa manusia dibimbing untuk menyempurnakan fitrah akal yang telah dimilikinya. Dengan demikian saudaraku, sahabatku, jamaah rahimakumullah, dengan puasa yang sungguh-sungguh akal kita menjadi lebih sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa dapat melebur dosa, melebur kesalahan yang dilakukan, seperti kesalahan-kesalahan yang ditimpakan, yang dicontohkan oleh al-bahimah. Al-bahimah itu sifat-sifat hayawaniyah. As-saumu yukaffirus sanah, as-saumu yukaffiru minal khotoya biqadri madmahala min suratil bahimah. Itu dalam kitab Hujjatullah Balighah yang ketiga diterangkan bahwa puasa yang sungguh-sungguh itu akan mengalahkan sifat syaitaniyah, mengalahkan sifat-sifat hayawaniyah. Maka akan dibukakan pintu surga, ditutuplah pintu neraka yang ada pada akal dalam hati dan hati kita. Itulah makna puasa yang disebut melebur dosa. Orang kalau sudah berpuasa sungguh-sungguh, otomatis amal yang lain itu akan menyertainya. Cobalah kita lihat pada diri kita. Kalau kita puasa, yang tadinya nggak rajin baca Quran jadi rajin. Yang tadinya lisannya nggak bisa dijaga, dengan puasa pelan-pelan bisa dijaga. Yang tadinya kurang berbagi, dengan puasa bisa berbagi. Maka dalam bulan Ramadan Allah akan mengampuni dosa orang yang beriman karena beberapa amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dari qiyamul lail, tadarus, silaturahim, memberi buka puasa, dan seterusnya. Kemudian saudaraku, sahabatku, jamaahku rahimakumullah, yang keempat, yang terakhir dari rahasia puasa adalah al-insanu idza qahara nafsu wa sa'ala ila dzati min qabli tansi. Manusia apabila berusaha untuk terus berikhtiar, bersungguh-sungguh melatih, pasti akan mendapat yang ia peroleh. Allah sudah berfirman dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti. Di sini Allah menggunakan huruf taukid lam nun. Lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan solusi. Maka saudaraku, jamaahku, sahabatku rahimakumullah, manusia apabila berusaha untuk terus berikhtiar melatih jiwa dengan baik, maka dengan puasa yang baik dia akan sempurna menuju zat Allah yang maha suci. Dengan puasa kita menjadi suci, dan sebelum wafat, sebelum ruh kita bertemu dengan Allah, kita sudah suci. Dan ketika ruh kita diambil oleh malakul maut, kita dalam keadaan ruh yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan empat rahasia puasa ini akan kita peroleh dengan beribadah puasa di bulan Ramadan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma zuhara laha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qad azallana syahrul ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fil jidda wal istihada wal quwwata wan nasad wa inna fihi minal fitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.